Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Kembali lagi bersama saya Wildan, dan kali ini kita kembali lagi membahas tentang sipd.go.id ya Bapak Ibu. Dan seiring dengan berjalannya timeline perencanaan, kita sudah dekat di akhir ya Bapak Ibu, kita sudah sampai di proses fasilitasi RKPD. Nah, seperti kita ketahui, kalau kita menggunakan sipd.go.id, proses fasilitasi itu akan diakomodir di dalam sistem ya, Bapak Ibu. Itu yang saya pahami. Mudah-mudahan kebijakannya memang seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, sampai saat ini kami dari Cilegon melakukan banyak sekali koordinasi dengan Kemendagri, tim di Kemendagri terkait dengan proses fasilitasi ini, dan mungkin proses ini kita akan sedikit sharing sampai dengan hari ini seperti apa progresnya gitu Bapak Ibu. Nah, langsung aja sistem yang dipakai seperti biasa ini sipd.go.id, dan kita masuk ke ini alamat seperti biasa, lalu kita ke perencanaan pembangunan daerah. Nah, di sini menu fasilitasi muncul tersendiri ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan coba masuk. Nah, mungkin sebelum kita masuk, Bapak Ibu, sebelum kita masuk, ini saya coba masuk dan tampilannya akan seperti ini. Nah, tapi sebelum lebih jauh lagi, kami di sini tidak bisa mempraktekkan secara langsung karena di sistem kami sudah berjalan proses proses fasilitasinya, dan mungkin nanti di beberapa ini akan sudah terisi ya Bapak Ibu ya, sudah terisi. Jadi saya cuma bisa menunjukkan bagaimana pengoperasiannya, tapi tanpa mengeksekusi secara langsung seperti itu Bapak Ibu. Nah, sebagai contoh di sini kita sudah login, lalu di dashboard kita masuk ke dashboard, ini spasi kosong. Saya juga belum tahu nanti isinya akan seperti apa dashboard admin ini, tapi menu yang akan kita pakai ada di sini. Fasilitasi, ada form 1, 2, 3, dan 5. Nah, kalau di Banten itu ada tambahan satu form lagi, form 6. 1, 2, 3, form 4 memang tidak ada, lalu ada form 5, dan ada tambahan form 6. Nah, form 6 ini pada dasarnya kalau di kami itu seperti subkegiatan yang mendukung prioritas nasional. Nah, menurut hasil koordinasi kami, ini form 6 ini di Banten, yang di Banten ini memang itu muatan lokal ya Bapak Ibu. Jadi memang ini dari requestnya dari Provinsi Banten sendiri. Jadi dari Kemendagri hanya memfasilitasi form 1, 2, 3, dan 5 Bapak Ibu. Nah, kita coba dari form 1 ya. Ini atau tidak kita coba salah satu aja dulu. Nah, form 2 ya, ini yang paling banyak. Nah, di sini di menu kami ini sudah terisi, tapi kondisinya nanti ketika Bapak Ibu buka menu ini, kalau memang belum pernah mengakses menu fasilitasi, ini akan kosong. Menu ini akan kosong. Nah, yang harus dilakukan adalah menarik data RPJMD dan RKPD. Nah, proses yang kami lakukan kemarin itu ketika kami narik data RPJMD dan RKPD-nya rancangan akhir ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu gagal. Jadi prosesnya gagalnya itu di sini muncul notifikasi berhasil, tapi datanya tidak muncul di bawah. Itu yang terjadi di kami, Bapak Ibu. Nah, setelah kami telusuri, di sini ada informasi yang harus kita pelajari dulu. Nah, di sini kita lihat ada poin-poin yang harus diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Nah, poin yang paling penting itu ini Bapak Ibu. Pastikan telah melakukan pemutakhiran data untuk menunjang konsistensi kode. Nah, di sini kita bisa melihat, kita bisa tahu kalau pemutakhiran data ini, ketika pemutakhiran data ini belum dilakukan, maka data tidak akan tertarik ke sini, Bapak Ibu. Itu yang terjadi di kami. Makanya ini kemarin walaupun notifikasinya berhasil, tapi tidak ada data yang muncul di bawah. Itu yang terjadi di kami. Lalu di sini data yang disedot adalah tahapan akhir gitu. Dari ini kita bisa menyimpulkan bahwa ada proses pemutakhiran yang harus dilakukan. Kita lihat di form 2 lagi, ada proses pemutakhiran yang harus dilakukan. Dan Cilegon memang kami belum melakukan itu. Lalu bagaimana, apalagi yang harus dilakukan? Kita harus mengecek dulu apakah memang di proses yang Bapak Ibu lakukan itu sudah melewati proses pemutakhiran atau belum.
Prosesnya adalah dengan masuk ke menu seperti biasa ya Bapak Ibu. Kita masuk ke master. Kita masuk ke master. Lalu kita masuk sebagai admin. Nah, nanti di master kita bisa mengecek di sebentar. Master di pengaturan tahunan. Nah, di sini di pengaturan program kegiatan subkegiatan tahunan. Kita bisa cek di sini Bapak Ibu, dari informasi yang kami dapat memang ada perubahan kode secara keseluruhan ya, secara keseluruhan. Nah, kalau kita masuk ke ini program, salah satu program, lalu kita masuk ke program tersebut, lalu kita masuk ke kegiatan, lalu ke subkegiatan sampai dengan subkegiatan ya. Nah, ini akan ada perubahan kode. Nah, ini Bapak Ibu. Dari sini memang kayak sepertinya tidak berubah, tapi di akhir ini ada perubahan jumlah kode yang tadinya 2 digit menjadi 4 digit. Nah, Bapak Ibu bisa cek di master masing-masing nanti di sini ininya masih 2 digit atau sudah 4 digit. Nah, ini contohnya ini punya kami yang sebelum diupdate ya Bapak Ibu. Nah, ini sebelum diupdate kita 2 digit semua di sini. Nah, itu dari sini kami tahu kalau memang kami belum database data yang kami pakai ini belum data terakhir, data pemutakhiran gitu Bapak Ibu. Proses lalu kita dari sini kita tahu kalau memang belum dimutakhirkan, lalu jadi kita harus melakukan pemutakhiran. Lalu bagaimana melakukan pelaksanaannya? Bapak Ibu sebenarnya bisa melihat di sini, lalu di panduan di sini. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa cek ada di situ pemutakhiran, lalu tapi pemutakhiran itu dilakukan di tahapan rancangan awal sesuai dengan rekomendasi dari Kemendagri. Tapi kami dari Cilegon sudah sampai di proses rancangan akhir. Jadi mau tidak mau kami harus melakukan proses pemutakhiran itu di rancangan akhir. Nah, proses yang harus dilakukan adalah kembali lagi tadi di pengaturan sub kegiatan. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah mengupdate master datanya, master data ini. Nah, master yang harus dilakukan adalah master tahunan. Pengaturan tahunan lalu di sini. Nah, ini harus kita update-nya dengan mengklik impor data ini, lalu pilih sumber data. Nah, pilih yang terakhir ini, paling bawah ini Bapak Ibu. Ini lalu klik simpan. Nah, lalu tunggu proses semua terupdate. Maka master pengaturan urusannya sudah diupdate. Nah, setelah itu Bapak Ibu tidak sampai di situ. Dari informasi yang hasil koordinasi kami dengan Kemendagri itu memang 90% dari keseluruhan total nomenklatur perencanaan itu 90% itu terpetakan secara otomatis. Tapi ada 10% yang harus kita petakan secara manual. Dari 10% yang ini perkiraan ya Bapak Ibu ya, 10% ini perkiraan. Mungkin sekitar 10% itu adalah ada beberapa subkegiatan yang memang dinonaktifkan atau diganti gitu Bapak Ibu, diganti. Jadi ketika dinonaktifkan dia tidak punya cantolan dan itu harus kita pindahkan secara manual usulannya melalui proses mapping. Nah, jadi ketika seluruh master ini tadi kita sudah melakukan impor data yang baru, impor data nomenklatur yang baru Bapak Ibu, kita harus buka jadwal dulu. Kita buka jadwal dulu. Jadwal yang kita buka adalah jadwal RKPD, Bapak Ibu. Lalu kita masuk, setelah ini kita pindah ke RKPD. Nah, di RKPD ini, Bapak Ibu, kita bisa langsung masuk ke tahapan yang Bapak Ibu sudah progres, intinya tahapan yang sedang berjalan di Bapak Ibu semua. Kalau kami di rancangan akhir, jadi kami akan buka rancangan akhir. Nah, di sini walaupun masternya sudah diupdate, itu tidak secara otomatis semua subkegiatan itu langsung terpetakan. Nah, Bapak Ibu harus pastikan dulu tadi jadwal terbuka ya, Bapak Ibu, lalu akan muncul tombol ini, pemutakhiran. Setelah database di update, maka lakukan pemutakhiran ini. Maka seluruh data yang ada di bawah ini, subkegiatannya akan terpetakan secara otomatis berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Kemendagri Bapak Ibu. Di luar dari 10% tadi yang harus kita petakan manual karena ada subkegiatan yang dinonaktifkan. Ada satu tools yang memang harus kita pakai Bapak Ibu, yaitu tombol grafik ini.
Nah, di sini itu kalau kita klik di sini, kita akan muncul subkegiatan yang belum di-mapping. Contohnya di sini. Nah, ketika kemarin kami belum kita klik tombol pemutakhirannya, Bapak Ibu, nih, statusnya seperti ini. Ada 3.328 subkegiatan yang belum di-mapping. Ini sangat banyak ya, Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, setelah tombol pemutakhiran tadi kita klik, kita tunggu agak lama, nanti seluruh subkegiatan di mapping. Nah, subkegiatan yang belum di mapping tadi akan turun drastis ya, dari ribuan ini, lalu terakhir kami menjadi segini, menjadi 64. Nah, ya, jadi 64 subkegiatan inilah yang harus kita petakan secara mapping, secara manual. Bagaimana cara mappingnya, Bapak Ibu? Dari tadi 64 ini, Bapak Ibu, subkegiatan yang harus di mapping ini, kita tidak bisa klik di sini, di tombol ini. Kalau di sini kita bisa klik ya, muncullah subkegiatan yang ditampilkan angkanya di sini. Tapi yang di sini yang 64 ini kita tidak bisa klik. Jadi kita tidak bisa tahu 64 subkegiatan yang belum di mapping itu ada di mana, Bapak Ibu. Ada di OPDA-K, OPDB-K, itu kita tidak tahu. Nah, cara untuk mengetahui 64 subkegiatan ini ada di mana, itu ada dua cara. Cara normalnya adalah kita masuk ke menu tadi, seperti biasa, usulan tadi, lalu kita buka setiap dinas ya Bapak Ibu. Kita buka setiap dinas, lalu kita pilih setiap program, kita cek menggunakan grafiknya. Nah, di sini apakah muncul subkegiatan yang belum di mapping atau tidak. Kalau ada, berarti subkegiatan yang belum di mapping itu ada di situ. Jadi kita telusuri lagi bawahnya, kita cek lagi. Begitulah cara untuk mengetahuinya. Nah, di sini 0 berarti tidak ada. Di sini kita bisa langsung keluar lagi, cari lagi di yang lain begitu. Lalu kita cari 6 semua yang belum di mapping tadi dan kita mapping. Ketika ketemu nanti Bapak Ibu melakukan mapping. Nanti ketika ketemunya akan seperti ini. Ini di panduan ya Bapak Ibu. Nah, subkegiatan yang sudah termapping akan tidak ada tombol birunya ini. Jadi subkegiatan yang belum termapping ini akan ada tombol birunya. Nah, kita klik. Nanti lalu setelah diklik tinggal kita pindahkan ke subkegiatan mana. Jadi gitu Bapak Ibu. Nah, ini saya tidak bisa menunjukkan karena kami sudah melalui proses ini dan tidak ada subkegiatan yang masih perlu untuk di mapping gitu Bapak Ibu. Jadi saya tidak bisa menunjukkan. Jadi untuk menemukan yang tadi, yang 64 tadi, caranya seperti itu. Tapi kami mencoba cara lain Bapak Ibu, yaitu dengan menggunakan laporan. Di sini kami cetak laporan rancangan akhir. Ya, kami ekspor Excel-nya. Ya, Bapak yang paling atas ini, kami ekspor Excel-nya. Hasil nanti keluarnya akan seperti ini. Lalu kita di filter yang selain indikatornya saya keluarkan dari sini ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Lalu di sini kita naikkan nama OPD-nya karena OPD-nya tadinya ada tempel di indikator, kita naikkan ke ini subkegiatan nama OPD-nya, lalu saya pindahkan ke tempat ke sheet lain. Lalu kodenya ini Bapak Ibu. Nah, kita bisa lihat kodenya. Nah, yang berbeda di sini kan kodenya itu di 4 digit terakhir. 4 digit terakhir. Nah, 4 digit terakhir ini ada yang sudah 4 digit, ada yang masih 2 digit. Kalau saya bisa tunjukkan, ini kalau saya bisa tunjukkan, kita filter dulu mana yang subkegiatan ya Bapak Ibu. Ini yang subkegiatan. Lalu kita bisa pilih yang ininya yang blank. Jadi intinya secara ini, nah seperti ini. Nah, ini ketika saya tinggal 2 subkegiatan yang belum di mapping, saya menemukannya dengan cara seperti ini. Jadi kita lihat kodenya di sini masih 2 digit. Jadi kita bisa langsung menyimpulkan kalau 2 subkegiatan ini di Disnaker dan Dinas Perindustrian ini adalah subkegiatan yang belum dipetakan. Jadi kalau saya menyedot laporannya ketika masih 64 subkegiatan, ya nanti ini munculnya akan 64, tapi karena emang ini saya sedot laporannya ketika tinggal 2, jadi keluarnya hanya 2 gitu Bapak Ibu. Nah, caranya adalah menggunakan ini, kita breakdown menggunakan text to column.
kita text to column, lalu kita menggunakan fixed width, lalu kita bagi-bagi berdasarkan kebutuhan kita tadi. Nah, kalau saya ambil di sini sampai gini. Jadi yang 2 digit pertama, 2 digit terakhir ini yang paling penting Bapak Ibu. Ini kita pisah, lalu kita next, nanti jadinya kita finish, lalu jadinya akan seperti sebelahnya ini. Nah, ketika sudah ada sebelahnya ini, tinggal kita filter, ya kita buang yang mana yang subkegiatan tidak ada, lalu di bagian yang sisa 2 digit terakhir tadi, kita cari yang blank. Kita cari yang blank itu berarti hanya ada 2 digit di kode subkegiatannya. Nah, ketika kita cari yang blank, kita akan memperoleh subkegiatan mana saja yang perlu di mapping. Jadi ketika kita sudah tahu seperti ini, kita langsung pergi ke ini pergi ke menu fasilitas menu ini, menu RKPD seperti biasa, lalu kita cari subkegiatan yang tadi 2 itu. Kalau Bapak Ibu nanti ketemunya berapa gitu ya. Lalu diperbaiki seperti instruksi yang ini. Tinggal kita klik, kita cari nanti subkegiatannya kalau udah ketemu yang ada birunya ini. Lalu kita klik, kita pindahkan ke sini. Nah, yang agak unik itu nanti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memetakan subkegiatan ke subkegiatan yang sudah ada, itu ya Bapak Ibu perlu melakukan membatalkan verifikasinya terlebih dahulu. Jadi kita perlu melakukan unverifikasi dulu, baru dipetakan, baru nanti setelah berpindah ke subkegiatan yang tadi lokasi pemetaan barunya, kita baru verifikasi ulang. Nah, yang kalau usulan ini kita pindahkan ke subkegiatan yang memang benar-benar belum ada ya, baru itu dia bisa langsung otomatis pindah. Jadi itu juga nanti perlu perlakuan khusus. Jadi ketika memetakan ke subkegiatan, jangan kaget kalau gagal. Karena mungkin khawatirnya adalah memang di subkegiatan yang tempat kita lokasi memetakan itu sudah ada dan ada usulannya. Jadi yang akan kita mapping itu perlu di-unverifikasi dulu. Perlu dibatalkan dulu verifikasinya. Jadi batalkan verifikasi baru di mapping, setelah pindah ke subkegiatan yang diinginkan, baru kita verifikasi ulang. Seperti itu, Bapak. Kalau menurut apa yang kami lakukan itu tidak terjadi masalah yang berat ya untuk melakukan mapping ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau sudah semuanya di mapping, ya Bapak Ibu, kita bisa kembali lagi. Jadi ketika ini sudah habis, subkegiatan yang belum di mapping ini sudah habis, kita bisa melakukan import ke fasilitasi RKPD. Kita masuk ke sini, lalu kita bisa masuk lagi, coba lagi setelah selesai pemutakhirannya, lalu kita coba lagi masuk ke fasilitasi. Nah, setelah masuk di sini, kita bisa langsung coba impor terutama yang form 2 ya. Itu kita bisa coba tarik datanya. Nah, ketika ini nanti akan muncul notifikasi berhasil. Nanti kita tunggu sebentar sampai halamannya ngeload ya, atau kalau mau lebih cepat ya kita juga bisa melakukan loading secara langsung dari sini, reload. Nah, muncullah ininya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini makanya datanya sudah terimport dan ini bisa langsung kita mencetak laporannya dari sini. Kita coba aja ya. Nah, ini masih gagal. Kita tunggu saja nanti sampai katanya sih sedang dalam proses pelaporannya Bapak Ibu, nanti kita coba lagi. Nah, kita coba tarik data RPJMD-nya, ini masih 0 ya. Nah, di sini ketika kita import pertama, target RKPD-nya tidak akan terisi ya Bapak Ibu. Jadi kita tinggal, kalau memang target RKPD itu langsung sama dengan RPJMD-nya, kita tinggal klik ini, lalu data target RKPD-nya nanti akan terisi. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa coba cetak. Nah, sepertinya masih belum ada ya menu cetaknya. Nah, seperti itu Bapak Ibu proses fasilitasinya nanti. Jadi ketika semua nanti sudah terimport, nah ini masih error. Nanti sudah terimport, maka laporannya bisa langsung kita cetak dari sini. Ini kami juga masih menunggu konfirmasi kapan laporannya ini bisa dicetak, karena datanya sudah bisa masuk ke sini ya. Sudah bisa masuk sini ya. Jadi tapi laporannya belum bisa dicetak. Nah, seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu.
mungkin yang harus diperhatikan pertama kali adalah kita harus tahu betul status dari kondisi dari tahapan yang kita sudah lakukan. Apakah kita sudah melakukan pemutahiran atau belum? Jadi itu yang harus dilakukan pertama kali, pengecekan di master tahunan ya Bapak Ibu. Lalu ada juga nanti mungkin beberapa kasus sub kegiatan itu ya, gagal untuk di mapping karena ada sub kegiatan yang memang benar-benar secara substansi itu tidak ada lagi di nomenklatur yang baru. Nah, itu mau tidak mau harus dialihkan ke output yang lain, Bapak Ibu. Nah, kalau memang kondisinya seperti itu. Gitu. Dan yang pemetaan manual tadi, jadi Bapak Ibu tinggal cari aja nanti gimana. Mungkin teknik berbeda-beda ya tiap orang tekniknya untuk mencarinya. Bisa menggunakan seperti saya tadi, begini kita breakdown kodenya 4 digit terakhir itu kita breakdown jadi 2 gitu ya. Atau bisa mengecek satu persatu gitu ya. Pemutahirannya. Nah, nanti tinggal dicari yang seperti ini, yang ada kode ininya. Nah, itulah yang belum dimutahirkan. Itu terima kasih Bapak Ibu. Maaf kalau kurang jelas gitu ya. Kurang jelas, saya memang punya keterbatasan juga mungkin dalam menyampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.